Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iza Syabinas Novita Hasibuan dari kelas Sejarah A reguler 2024, dan di video ini saya akan menyelesaikan tugas kuliah saya, yaitu mata kuliahnya Strategi Inovasi dan Pembelajaran Sejarah dengan dosen pembimbing, yakni Pak Muhammad Ricu, SPD MPD. Nah, di video ini saya akan membahas bagaimana review soal CJR saya, yang mana kepanjangan CJR adalah Critical Journal Review. Nah, di sini saya memiliki dua jurnal. Yang pertama adalah Inovasi dan Pembelajaran Sejarah karya Ilham, lalu ada Ruli Putri Nirmala Puji, juga Wiwin Hartanto. Lalu itu sebagai jurnal utama, dan kemudian jurnal pembandingnya ada Strategi Pembelajaran Sejarah berbasis lagu-lagu perjuangan dalam konteks kesadaran nasionalisme, yang merupakan karya dari Bigda Intan Pritinia. Nah, kalau jurnal utamanya itu terbitan tahun 2019, sementara untuk jurnal pembandingnya itu adalah terbitan tahun 2017. Dan teman-teman sekalian bisa mencari jurnal tersebut di Google Scholar yang gampang dan mudah sekali diakses ya teman-teman. Nah, kalau di jurnal utama itu lebih ke perbandingan bagaimana inovasi yang harus dilakukan dalam konteks pembelajaran sejarah. Nah, pada jurnal itu pertama kalinya akan ditampilkan masalah apa saja yang dihadapi dalam proses pembelajaran sejarah. Teman-teman bisa membaca jurnalnya untuk lebih mengetahui apa konteks permasalahannya. Namun di situ langsung ditawarkan sebuah solusi yang disebut sebagai SMART atau SMART gitu ya. Nah, pada jurnal ini lebih ditekankan bagaimana inovasi-inovasi yang seharusnya dilakukan oleh pendidik sejarah, yang dimana dengan dilakukannya inovasi tersebut, pembelajaran sejarah akan dirasa lebih efektif dan lebih disambut antusias oleh para anak-anak pelajar atau anak-anak murid. Namun kelemahan daripada jurnal ini yang saya tangkap bahwasannya jurnal hanya menekankan pada inovasi-inovasi dan agak sedikit menutup permasalahan yang juga disinggung, yakni kurangnya tenaga pendidik dan juga fasilitas yang bisa digunakan demi menunjang inovasi dalam pembelajaran sejarah ini. Lalu ada jurnal pembanding, yaitu Strategi Pembelajaran dengan menggunakan lagu-lagu nasional demi meningkatkan nasionalisme ya. Untuk jurnal pembandingnya di situ disebutkan bahwasannya bisa menggunakan beberapa strategi yang sekitar 5, kalau saya tidak salah sekitar 5 strategi pembelajaran yang ada di situ disebutkan sebagai stick. Dengan menggunakan media stick itu bisa dijadikan strategi dalam meningkatkan pembelajaran, yang contohnya satu teman memegang stick lalu mengoper lagi seperti estafet jatuhnya, namun diiringi dengan lagu-lagu kebangsaan. Namun di situ juga disebutkan bahwasannya apa-apa saja yang fungsi dari diletakkannya lagu-lagu tersebut sebagai penunjang
nasionalisme kita. Di situ ada fungsi-fungsinya dan lagu-lagu apa saja yang disarankan sebagai media dalam meningkatkan nasionalismenya ya. Jadi tidak hanya mengacu pada teori saja, tapi juga disarankan lagu-lagu apa saja yang bisa diterapkan dalam strategi pembelajaran. Nah, kelemahan daripada jurnal ini menurut saya adalah lebih kepada tidak adanya bukti konkret bahwa dengan menerapkan ini akan meningkatkan nasionalisme pada anak-anak peserta didik kita. Jadi seperti pemikiran penulis itu lebih kepada harapannya karena dilakukan setiap hari secara berulang sehingga diharapkan untuk bisa melekat pada pemikiran anak-anak murid kita. Nah, dari kedua jurnal ini, keduanya sama-sama menekankan pada sebuah inovasi yang cukup baik sebenarnya untuk meningkatkan minat belajar anak-anak pada mata pembelajaran sejarah, dan ada juga cara-cara yang baik untuk ditiru. Namun jika untuk kemuktahiran dari atau originalitas ID-nya itu masih mencakup pada hal-hal yang umum. Jadi kedua jurnal itu lebih seperti mengutip banyak teori dan menyusunnya kembali dengan susunan yang lebih rapi. Namun dengan mengutip teori-teori tersebut sebenarnya kita juga bisa menerapkan hal-hal yang sepertinya memang sudah umum tapi untuk pengaplikasiannya sangat sulit. Jadi kedua jurnal juga merupakan suatu tulisan yang cukup baik ya bagi saya dalam analisis saya. Meskipun ada beberapa kekurangan, tapi dalam dunia kepenulisan kekurangan adalah sesuatu yang bisa kita pikirkan lagi, bisa kita perbaiki lagi, dan kelebihannya bisa kita ambil untuk menjadi sebuah pengetahuan atau sebuah terobosan yang baru. Baik, itu saja laporan dari saya dalam kajian Critical Journal Review di mata kuliah Strategi Inovasi Pembelajaran Sejarah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya.